Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan terkait apa itu pemikiran ekonomi dari sudut pandang Abu A'la Al-Maududi dan Bakil Al-Sadr. Nah, next slide. Ya, jadi anggota kelompok kami di sini yang pertama ada Bang Safa Ananda, yang kedua ada saya Haris Sujana, terus yang ketiga ada Siti Syahada. Next slide, Siti. Nah, untuk biografi Abu A'la Al-Maududi akan dijelaskan oleh Siti Syahada tuh. Silakan. Oke, yang pertama ada biografi Abu Ala Al-Maududi, di mana beliau ini memiliki nama lengkap yaitu Sayyid Abu Ala Al-Maududi yang lahir pada tanggal 3 Rajab tahun 1321 Hijriah atau 25 September tahun 1903 di Aurangabad, India. Nah, beliau ini dilahirkan dalam keluarga yang religius, di mana ayahnya ini bernama Abu Hasan. Abu Hasan ini terkenal sebagai seorang yang alim dan rajin dalam beribadah. Mereka merupakan keturunan Sufi yang sangat berperan banyak terhadap penyebaran agama Islam di India pada saat itu. Nah, terkait pendidikan Abu Ala Al-Maududi ini, beliau mengawali pendidikannya di Madrasah Kotanya, yaitu sebuah sekolah menengah yang mencoba menerapkan sistem pendidikan nalar modern dan Islam tradisional. Lalu orang tua beliau ini tidak ingin beliau bersekolah di sekolah Inggris, yang pada akhirnya pendidikan beliau ini diadakan di rumah dengan menggunakan bahasa Arab Persia. Nah, hal ini yang menyebabkan beliau menjadi seorang yang tradisional fundamentalis atau memiliki latar belakang pendidikan yang anti barat. Nah, beliau ini suka menulis dalam mencakup banyak bidang seperti bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Salah satunya dalam bidang politik ia berikut berorganisasi dalam sebuah asosiasi yang bernama Tahrij Hijrah. Nah, dari asosiasi tersebut ia menceritakan bagaimana kehidupan beliau ini dalam suatu karya yang bernama, bukunya ini bernama Al-Jihad fil Islam. Lalu beliau juga sempat menjadi seorang editor dalam sebuah surat kabar daerah, yaitu menjadi editor Taj yang bernama Taj. Dan pada tahun yang sama, beliau ini hijrah ke Delhi tempat ia bekerja sebagai editor pembantu. Sampai pada akhirnya beliau ini wafat pada tanggal 22 September tahun 1979 di Buffalo, New York. Lalu selanjutnya ada tujuan organisasi ekonomi Islam. Yang pertama ada kebebasan individu, di mana tujuan utama Islam ini adalah menjaga sebuah kebebasan individu dan membatasinya sesuai dengan nilai kemanusiaan. Nah, hal ini disebabkan oleh tanggung jawab individu kepada Allah secara personal, bukan merupakan secara kolektif. Lalu yang kedua ada harmonisasi perkembangan moral dan material. Di mana dalam Islam ini pengembangan moral setiap individunya itu sangat penting dan dasar. Oleh karena itu, dengan sengaja beramal kebajikan merupakan hal yang penting bagi kita, bagi individu dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada kerjasama, keserasian, dan penegakan keadilan. Di mana Islam sangat menghormati persatuan dan persaudaraan manusia serta menentang konflik dan perselisihan. Oleh karena itu, Islam ini tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial. Contohnya itu seperti kelas brahmana, feodal, dan kapitalis. Justru Islam ini berupaya untuk menghapus kelas-kelas tersebut guna menghargai perbedaan kemampuan dan kondisi setiap individunya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar. Yang pertama ada kepemilikan pribadi dan batasannya, di mana harta dalam kepemilikan pribadi ini tidak dibedakan berdasarkan apakah harta tersebut menghasilkan keuntungan atau digunakan untuk konsumsi. Lalu yang kedua ada keadilan distribusi. Bahwasanya tidak ada dalam sistem ini dua hal yang sama, persamaan distribusi dan ekonomi, tetapi memerintahkan keadilan distribusi dan menentukan regulasi yang jelas untuk menegakkan keadilan. Lalu yang ketiga ada hak sosial, di mana seseorang yang memiliki harta itu lebih mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada kerabatnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang keempat ada zakat. Zakat merupakan sarana untuk tolong menolong bagi yang tidak mampu, yang sakit, rakyat yang jatuh, sehingga terwujud kesamaan, keadilan, kondisi, dan juga ketentraman jiwa. Prinsip selanjutnya itu ada hukum waris, di mana hukum waris menurut Abu Ala Al-Maududi ini berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh seorang yang telah meninggal dunia dengan tujuan untuk mencegah pengusahaan harta pada suatu individu atau keturunannya. Lalu selanjutnya ada peran tenaga kerja, modal, dan pengelolaan, di mana Islam merupakan kepada kebiasaan dalam pembagian. Jika di antara faktor-faktor tersebut terdapat ketidakadilan, maka hukum tidak hanya boleh melakukan intervensi, melainkan juga untuk mengarahkan kepada regulasi-regulasi keadilan yang ada. Selanjutnya ada zakat dan kesejahteraan sosial. Nah, gunanya adalah untuk menyediakan kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, bantuan medis, pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti yatim, miskin, dan yang tidak mampu. Lalu prinsip selanjutnya ada kebebasan ekonomi bebas juga, di mana sistem ekonomi ini sebenarnya sudah tercipta dari masa lalu ketika pertama kali riba dilarang di wilayah Arab, dan setelah itu wilayah Islam berkuasa karena riba telah dihilangkan terhadap seluruh operasi pada sistem ekonomi. Dan prinsip yang terakhir ada hubungan antara ekonomi, politik, dan aturan sosial. Nah, menurut Abu Ala Al-Maududi ini tiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ia juga menegaskan bahwa ekonomi harus berfungsi dalam kerangka politik yang adil dan adil. Nah, selanjutnya akan saya lanjut kepada Bapak. Dari suaranya. Sorry. Ya, terima kasih kepada Siti Syahdatul terkait penjelasannya. Sekarang dari Bunga itu akan dijelaskan oleh Bang Safa. Silakan Bang Safa untuk menjelaskan. Selanjutnya ada teori bunga. Yang pertama, teori utang menanggung risiko. Pendapat teori ini berpendapat bahwa kreditur yang menanggung risiko karena telah memindahkan modalnya. Kreditur juga menanggung keinginannya demi memenuhi keinginan orang lain. Jika karena itu, maka pengutang harus membayar sewa sebagai kompensasi bagi kreditor. Dalam hal ini, Al-Maududi berpendapat bahwa kreditur hanya meminjamkan uangnya yang berlebih dan tidak digunakan. Maka dari itu tidak bisa dikatakan sebagai menahan diri atau menanggung keinginannya. Lalu Al-Maududi juga berpendapat bahwa sewa hanya akan diberikan kepada barang-barang seperti rumah, perabotan, alat transportasi, dan yang lainnya. Yang kedua, ada teori pinjaman keuntungan. Pelapor teori ini berpendapat bahwa waktu kemudian harga yang akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Selamanya peminjam menginvestasikan modalnya, mempunyai harga tertentu, dan peminjam akan menggunakan modal tersebut untuk memperoleh keuntungan. Maka kreditur boleh menikmati bagian keuntungannya. Lalu Al-Maududi itu berpendapat bagaimana dan dari mana sumbernya kreditur mendapatkan informasi kalau peminjam mengalami kerugian dengan investasi modal di pinjamannya, dan bagaimana kreditur mengetahui peminjam memperoleh keuntungan secara pasti sehingga kreditur mendapatkan bagian keuntungannya yang didapat setiap bulan. Yang ketiga ada produktivitas modal. Dalam teori ini, modal dianggap sebagai hak produktif dan memiliki daya untuk menghasilkan barang yang lebih banyak daripada yang dihasilkan tanpa modal, atau modal dapat menambahkan nilai tambah dibandingkan dengan nilai yang kita ada. Jadi bunga itu dianggap sebagai imbalan atas produktivitas modal. Menanggapi teori tersebut,
Al-Maududi berpendapat bahwa produktivitas yang melekat pada modal adalah tidak beralasan, karena modal akan menjadi produktif jika modal tersebut digunakan orang yang kompeten. Yang keempat adalah teori present value lebih besar dari future value. Alasan kenapa present value lebih besar daripada future value karena keuntungan masa depan masih diragukan dan tidak pasti, karena ketidakpastian peristiwa yang akan terjadi, sedangkan keuntungan masa kini sudah jelas dan pasti. Alasan kedua adalah kepuasan di masa kini yang lebih berharga dan atau bernilai dibandingkan dengan kepuasan di masa depan. Al-Maududi berpendapat bahwa teori ini kepada teori ini yaitu apakah sikap manusia benar-benar menganggap keinginan masa kini lebih penting daripada keinginan masa depan. Karena kalau misalnya menganggap keinginan masa kini lebih penting, mengapa orang-orang tidak menghabiskan uang di masa sekarang tapi senang menyimpannya untuk keperluan masa depan. Yang kelima itu bunga merupakan kejahatan moral dan virtual. Bunga memiliki dampak negatif terhadap masalah psikologis. Bunga itu dapat menanamkan kecintaan terhadap uang dan menumpuk kekayaan dan kepentingan pribadi. Yang keenam, yaitu bunga merupakan kejahatan sosial budaya. Bunga itu menyebarkan kebencian egois yang merusak semangat kepada masyarakat dan tidak membantu pertumbuhan masyarakat. Seperti orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang miskin. Hal ini akan menyebabkan masyarakat tidak solid atau tidak solid untuk kesejahteraan dan akan mengalami perpecahan. Dan terakhir adalah bunga merupakan kejahatan ekonomi. Eh, Apabila pinjaman diberikan atau konsumsi, dampaknya akan menurunkan standar hidup dan pendidikan anak akibat bunga yang terus-menerus harus dibayar. Menurut Al-Maududi, penerapan bunga dalam tata produktif akan berdampak negatif pada masyarakat. Pertama, modal yang tertahan karena pemiliknya berharap suku bunga meningkat, yang akhirnya menumpuk modal secara sia-sia. Yang kedua, ketamakan atau keserakahan untuk meningkatkan suku bunga yang tinggi akan membuat dana yang sebenarnya bisa digunakan oleh pelaku usaha tidak diserukan. Dan yang ketiga, modal yang tidak diinvestasikan pada perusahaan yang memberikan manfaat jangka panjang karena ekspektasi peningkatan bunga di depan. Next. Jadi ada konsep riba. Menurut Imam Qatadah, seorang menjual sesuatu dengan tempo jika toleransi tempo akan ditentukan namun tidak bisa membayar maka harus menambah. Terus menurut Mujahid, seseorang memberikan hutang kepada yang lainnya maka syaratkan ini untuk jadi Al-Maududi menyatakan bahwa penerapan sistem ekonomi Islam semula bentuk riba harus dihapuskan karena menurutnya keberadaan riba tidak hanya merusak sistem ekonomi tetapi juga merusak moral manusia, menurut sifat serakah dan semakin memperkuat kecintaannya pada harta duniawi yang berlebihan. Uh, Selain itu, motif riba juga menimbulkan sikap acuh terhadap lingkungan sekitar karena orientasi dari riba itu untuk menjaga keuntungan dan keuntungan pribadi. Next. Selanjutnya ada perbedaan antara jual beli dan riba. Jual beli itu ketika penjual memberikan barang kepada pembeli, kemudian pembeli menentukan harga atau nilai dari dagangannya tersebut dengan barang yang tersebut secara kepada pembeli dan penjual dengan harga yang disepakati. Penjual menjual dagangan dengan usaha atau sendiri, maka akan ada keuntungan yang diambil dari modalnya. Sedangkan riba adalah ketika seseorang memberikan modal kepada orang lain dan mengharapkan tambahan yang telah ditentukan di awal perjanjian. Tambahan tersebut merupakan perimbangan atas modal tersebut. Next. Nah, relevansi pemikiran Abu Al-Maududi dalam ekonomi modern. Al-Maududi berpendapat bahwa penerapan sistem keuangan dan perbankan Islam akan membawa dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sistem ini menurutnya tidak seperti sistem keuangan konvensional yang hanya menciptakan konglomerasi dan menumpuk kekayaan pada sedikit orang. Sebaliknya sistem keuangan Islam ini berpotensi mendorong keadilan ekonomi dan mendukung usaha kecil. Selain itu, Al-Maududi juga meyakini bahwa risiko kerugian dan kebangkrutan di perbankan Islam akan lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional, sehingga daya tahannya lebih kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi. Selanjutnya di Sarang. Selanjutnya terkait biografi dari Bakir Al-Sadar. Jadi beliau ini lahir pada 25 Zulhijjah 1353 Hijriah atau pada 1 Maret 1935 Masehi di Khadiniyeh. Itu ya kota terletak di Iran. Nah, sekitar 5 km dari utara pusat kota Baghdad gitu. Nah, terus beliau ini tuh dikenal sebagai pemikir kritis di bidang Islam, ekonomi Islam, yang memulai kebangkitan intelektual di Najaf antara tahun 1950 sampai 1980. Nah, terus pada usia 10 tahun, ia tuh sudah berceramah di depan umum dan mengkritik filsuf pada usia 11 tahun gitu kan. Nah, terus ketika ia berumur 25 tahun, ia memulai mengajar ilmu usul pada tahap lanjut dan pada umur 30 ia telah menjadi seorang mujtahid. Nah, terus beliau itu wafat pada 8 April 1980. Nah, dan beliau dieksekusi bersama adiknya yaitu Bin Al-Huda karena kritiknya terhadap rezim Ba'ath di Irak. Terus Imam Bakir Sadar apa sih tadi dieksekusi gitu kan karena pandangan kritiknya yang dianggap terlalu ekstrim oleh pemerintahan pada saat itu dan dia wafat bersamaan dengan adiknya gitu. Nah, next. Selanjutnya pemikiran dia yaitu yang pertama ada hubungan milik. Nah, hubungan milik itu apa? Jadi dia itu merupakan konsep kepemilikan itu multijenis. Maksudnya itu adalah pemilikan negara, publik, bersama, dan pribadi. Nah, jadi misalkan pada kepemilikan negara itu yang mencakup sumber daya alam gitu kan yang dikuasai oleh negara. Terus sementara publik itu yang dimiliki oleh umat secara keseluruhan gitu, seperti laut, sungai, samudra gitu kan, udara, oksigen gitu kan. Nah, terus ada kepemilikan pribadi. Nah, kepemilikan pribadi itu diperoleh oleh hasil usaha sendiri atau kerja sendiri. Gitu. Jadi maksud hubungan milik di sini itu seperti itu. Nah, terus beliau ini menekankan pada beberapa hal penting di hubungan milik ini. Yang pertama itu prinsip keadilan dan sosial. Jadi beliau itu menekankan bahwa ekonomi Islam harus berfungsi untuk menciptakan kesetaraan dan keseimbangan sosial sehingga tidak ada penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah gitu kan atau yang kaya terhadap yang miskin. Jadi semua anggota masyarakat itu berhak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya ya tadi yang tadi dijelaskan gitu kan. Terus pemilikan multijenis. Nah, pemilikan multijenis itu berarti dalam sistem istisod. Jadi beliau itu juga mengukuhkan sistem istisod. Kepemilikan tidak hanya terbatas pada individu atau negara saja tapi melibatkan kepemilikan kolektif untuk kepentingan publik. Nah, kepemilikan itu terbagi menjadi kepemilikan pribadi, publik, negara dan semuanya diatur untuk kesejahteraan umum. Jadi pemilikan multijenis itu ya apa ya yang tadi dijelaskan di hubungan milik. Nah, terus selanjutnya adalah larangan praktik riba, jelas. Jadi bahwa di dalam ekonomi Islam beliau melarang banget yang namanya praktik riba dan beliau lebih memberikan solusi yaitu di zakat gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah peran pemerintah dalam ekonomi. Jadi pemerintah berhak untuk mengintervensi terkait ekonomi karena memang apa nih?
karena memang apa ya pada perekonomian itu sering terjadi kecurangan. Oleh karena itu perlunya intervensi pemerintah untuk menghindari kecurangan itu sendiri gitu kan. Nah terus tujuan akhirnya itu kebahagiaan di akhirat. Jadi maksud bakal sadar di sini adalah berekonomi dengan tujuan bahagia di dunia dan di akhirat gitu. Jadi segala bentuk kegiatan ekonomi itu diniatkan dengan ibadah gitu kan. Nah terus juga menjauhkan dari praktik-praktik yang memang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendapatkan kekayaan di dunia dan mendapatkan surga di akhirat. Jadi bahagia di akhirat. Lanjut. Oke, nah di sini ada peran negara dalam mengalokasikan sumber daya dan kesejahteraan publik. Nah, jadi pemerintah itu memiliki peran terutama untuk mengatur distribusi kekayaan. Nah, terus kapasitas kerja setiap berdasarkan kapasitas kerja setiap individu. Terus memastikan keseimbangan sosial, menerapkan hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya alam, implementasi Islam dalam kesejahteraan dan kejayaan bagi masyarakat. Jadi peran pemerintah di sini itu juga sebagai pengatur distribusi kekayaan gitu. Nah, terus juga memastikan keseimbangan sosial, jadi tidak jauh antara si kaya dan si miskin gitu. Ketimpangan sosialnya harus pemerintah atur untuk apa ya memperkecil kesenjangan sosial gitu kan. Nah terus menurut beliau juga bakal sadar pemerintah itu harus berperan aktif dalam menjamin kesejahteraan sosial dan keseimbangan ekonomi dengan pengaturan distribusi kekayaan dan penerapan hukum ekonomi Islam. Jadi pemerintah tuh berperan tadi pertama untuk distribusi kekayaan, terus kedua itu harus berperan aktif dalam menjamin kesejahteraan sosial gitu kan, track bansos atau kesehatan BPJS dan sebagainya gitu kan kalau yang sudah terrealisasikan. Nah itu menurut dia seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya di larangan terhadap riba dan pelaksanaan pada zakat. Nah, jadi beliau itu sangat menentang yang namanya praktik riba gitu kan, karena itu jelas sangat merugikan individu, merugikan negara gitu kan, dan merugikan semuanya. Sehingga beliau lebih mengutamakan zakat yang dimana memang sistemnya itu zakat itu untuk mendistribusikan kekayaan yang dimana bisa menumbuhkan ekonomi juga mensejahterakan masyarakat. Seperti itu. Lanjut. Nah, oke. Terus pandangan terhadap kapitalis demokrat terus juga kritik terhadap sosialis. Jadi pada sistem kapitalis itu beliau tuh berpandangan bahwa kapitalis hanya berfokus pada akumulasi modal yang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi gitu kan. Maksudnya ketidakseimbangan ya terlalu jomplang lah antara si kuat dan si lemah tadi kan. Karena memang berfokus pada akumulasi modal gitu kan. Terus menurut Bakir sadar distribusi kekayaan terus mengutamakan keseimbangan dalam masyarakat bukan hanya akumulasi oleh individu gitu kan. Beliau juga menilai bahwa kapitalisme memiliki ekonomi tidak seimbang kalau tidak memiliki aturan untuk mengatur distribusi, di mana beliau berpendapat bahwa ya pandangan apa sih kapitalis demokrat itu beliau hanya melihat keuntungan untuk diri sendiri gitu tanpa melihat keuntungan orang lain, padahal dengan distribusi kekayaan itu bisa membuat dia lebih kaya lagi gitu karena memang perputaran uangnya mengalir gitu kan. Nah sedangkan demokrat tidak terus seperti itu, di mana dia memikirkan diri sendiri dan tidak mau atau tidak ingin untuk mendistribusikan kekayaan gitu kan. Nah terus yang selanjutnya kritik terhadap kapitalisme sosialis, Bakir sadar itu mengkritik bahwa sosialisme tidak memberikan ruang bagi kepemilikan pribadi gitu kan. Nah kalau tadi demokrat itu apa ya terlalu bebas gitu kan, sedangkan yang sosialis itu malah terlalu mengekang gitu, jadi nggak ada ruang untuk kepemilikan pribadi, jadi nggak bisa nih kita mengklaim bahwa oh ini hasil kerja keras kita, nggak gitu, nggak bisa gitu. Nah sebaliknya di Islam itu malah memperbolehkan kepemilikan pribadi gitu kan, tapi menekankan pada keadilan dan distribusi kekayaan. Nah jadi Bakir Asar itu juga selain mengkritik sosialisme karena cenderung menghasilkan masyarakat yang bergantung sepenuhnya pada negara, juga dapat yang dapat mengurangi kemandirian terhadap individu gitu kan. Nah jadi menurut beliau bahwa sosialis itu terlalu bergantung pada negara, terus tidak banyak pendirian pada individu gitu kan. Nah sedangkan di Islam sendiri itu apa ya boleh untuk berpemilikan asal sesuai dengan syariat Islam dan tidak lupa untuk distribusi kekayaannya itu gitu. Lanjut. Nah, relevansi dalam ekonomi modern. Jadi pemikiran Al-Sadar ini tuh, Bakir Al-Sadar ini tentang ekonomi Islam menekankan bahwa sumber daya itu harus dikelolakan secara adil dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dia juga mengedepankan pemisahan antara ekonomi Islam sebagai doktrin agama dan ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan. Terus beliau juga menegaskan bahwa ekonomi Islam itu bukan sekedar ilmu, tetapi doktrin yang harus diikuti oleh umat Islam. Jadi bukan ilmu yang harus dipelajari, tapi memang apa ya hal yang harus diikuti gitu ekonomi Islam itu oleh orang Islam menurut beliau. Terus menurutnya ekonomi Islam itu berbeda dari kapitalisme dan sosialisme karena bersumber dari nilai-nilai agama yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Nah relevansi ini itu menjadi penting sebagai alternatif sebagai sistem ekonomi konvensional gitu. Jadi menurut beliau ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang berbeda antara konvensional dan sosialisme gitu, berdiri sendiri gitu kan, gitu menurut beliau intinya sih. Lanjut. Oke, jadi kesimpulannya pada podcast hari ini adalah bahwa Abu Ala Al-Maududi itu mengembangkan pemikiran ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil sesuai dengan prinsip syariah, yang menolak kapitalisme dan sosialisme karena dianggap tidak sejalan dengan Islam. Terus apa ya mengutamakan pelarangan riba dan penerapan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sedangkan Muhammad Bakir Al-Sadar itu dalam karyanya di Istisoduna itu menaruhkan sistem ekonomi yang berbeda dari kapitalis dan sosialisme gitu kan, dengan menekankan keadilan sosial sebagai pemilikan multijenis, terus kepemilikan pribadi publik dan negara. Maka pemikiran ekonomi Abu Al-Amudi dan Muhammad Bakir Al-Sadar itu relevan di masa kini sebagai alternatif atas ketimpangan ekonomi dan eksklusivitas finansial yang kerap muncul dalam sistem kapitalis modern. Nah, konsep mereka tentang keadilan distribusi, pelarangan riba, dan pentingnya zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan menawarkan solusi konkret untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir pihak serta melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi gitu. Jadi intinya mereka berdua menolak ekonomi konvensional dan sosialisme gitu kan. Tapi kalau khusus Bakir Al-Sadar, beliau membuat sebuah sistem ekonomi Islam yang berbeda itu dari sistem konvensional dan sosialisme, yaitu di dalam Istisoduna gitu. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.